Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dalam Renungan Malam, Kamis 24 November 2022. Sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk duduk di hadapan Allah, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, hati kami sungguh bersyukur ya Allah atas kesempatan ini, karena kami boleh bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah kami boleh percaya firman-Mu akan memberikan kami kekuatan di dalam menjalankan hidup ini. Biarlah kami boleh menyerahkan hati pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dan kami siap untuk melakukannya. Bersabdalah bagi kami sekalian, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-10 menjadi bagian perenungan firman Tuhan untuk hari ini. Dengan tema, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani, saya percaya bahwa kita memiliki konflik, memiliki masalah, memiliki pergumulan. Dan karena itu, setiap hal yang boleh kita alami, semestinya kita boleh membawanya kepada Tuhan. Karena kita tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita kerjakan, hendaknya seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini menunjukkan siapa diri kita. Bahwa di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa, yaitu hawa nafsu dan bagaimana kita bersahabat dengan dunia ini. Ketika kita membuka diri kita untuk mulai toleran kepada apa yang tidak dikehendaki Allah, sangat tidak boleh untuk terus dilanjutkan. Karena ketika kita lebih melakukan kehendak diri kita, ketika kita lebih mau melakukan apa yang menjadi hawa nafsu kita, maka itulah yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Dalam tulisan Rasul Yakobus diberitahukan bahwa ketika kita ingin memiliki atau memperoleh sesuatu, hendaklah itu jangan sampai kita melakukannya dengan keinginan yang sangat. Artinya kita tidak lagi memikirkan apakah hal itu baik untuk diri kita, apakah itu sesuai dengan diri kita, apakah Tuhan menginginkan hal itu untuk kita kerjakan. Karena ketika kita mulai melakukan apa yang menjadi keinginan kita tanpa peduli dengan apa yang Tuhan inginkan, maka inilah juga yang membuat seseorang ingin mencapai tujuannya dengan cara apapun. Sehingga apa yang disebut rasa bersyukur atau katakan rasa yang selalu mengatakan bahwa apa yang ada itu adalah dari Allah, itu kemungkinan sama sekali sudah tidak ada lagi. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita berada di dalam keinginan kita, hawa nafsu kita semakin jauh dari Allah. Dan bahkan hal-hal yang membuat seseorang lebih menonjolkan keegoannya, keakuannya, seringkali menjadi lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kesempatan untuk kita, tiap-tiap kita hidup. Dan Bapak Ibu tentu masih ingat bagaimana prinsip atau moto hidup orang percaya, yaitu doa adalah nafas hidup. Tetapi ketika orang ada di dalam hawa nafsunya, seseorang pun bisa salah berdoa. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ketiga. Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Seperti apa itu salah berdoa? Yaitu ketika kita meminta kepada Tuhan untuk diri kita, atau bahkan mendoakan kecelakaan bagi orang lain, meminta kepada Tuhan agar Tuhan berbuat jahat kepada orang lain. Yang jelas apa yang dimintakan seseorang yang salah pasti Tuhan tidak kabulkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
sekalipun kecenderungan hati kita kepada dosa, tetapi kasih karunia Allah tetap berlaku bagi kita. Buktinya Allah selalu sanggup untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus-menerus di dalam keberdosaan kita. Justru Allah ingin agar kita bangkit. Nah, karena itulah di sini jelas dikatakan bahwa kita harus membawa kehidupan kita kepada Allah. Kita harus terus berhubungan dengan Allah. Kita harus percaya bahwa ketika kita menjalankan kehidupan, Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah, di sini Allah juga ingin menyadarkan tiap-tiap orang termasuk kita, agar setiap orang jangan menjadi sombong di dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau tunduk kepada Allah, di sanalah letak kerendahan hati kita. Ketika kita mau turuti apa yang Allah perintahkan, di sanalah Allah bekerja dengan leluasa. Tetapi jika kita tunduk, ada oknum yang tidak suka dengan ketundukan kita. Ada oknum yang selalu menginginkan kita untuk melawan perintah Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu siapa oknum tersebut. Betul, dialah iblis. Karena itu pada ayat yang ke-8 dikatakan, yang ke-7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara kita percaya sepenuhnya kepada Allah, di sanalah letak kelemahan si jahat atau si iblis. Kita tahu bahwa Allah berkuasa di atas segala kuasa. Jadi ketika ketakutan mulai menguasai hidup kita, ketika kita mulai merasa ragu, jangan kita menjadi lari atau menjauh dari Allah. Justru sebaliknya, kita harus semakin kuat dan bergantung pada Allah. Dan ketika kita melakukannya, maka kita boleh percaya Allah mengasihi kita. Dia mengerti apa yang menjadi keperluan hidup kita. Dan kita mulai merasakan bagaimana kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu. Kita menyadari ketika kita melakukan apa yang boleh kita lakukan, kita tahu itu semua karena kasih karunia Allah. Kita percaya pada Yesus Kristus pun itu sebenarnya kasih karunia Allah, karena tidak semua orang bisa percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita sampai sekarang boleh tunduk kepada Allah dan kita berusaha untuk melawan iblis dengan tetap setia kepada Allah, maka Allah pun dimuliakan di dalam hidup kita. Percayalah, dengan kekuatannya kita akan mampu menjalani kehidupan yang dipercayakannya. Berjalanlah dengan Tuhan, mari kita boleh percayakan segala sesuatu dalam pimpinannya, karena Dia mengaturnya dengan sangat-sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari betapa lemahnya diri kami. Kami menyadari betapa banyak hal yang kurang di dalam diri kami. Karenanya ya Allah, biarlah kami semakin bergantung kepadamu. Ajarilah kami untuk boleh mempercayakan hidup kami. Dan biarlah kami boleh melawan segala bentuk hawa nafsu dalam diri kami, sehingga kami boleh berkemenangan dan hidup di dalam kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.